Nah ini. Oke, seperti di gambar di atas, ini output dari Levo 4-nya saya kasih dioda pengaman agar tidak ada arus balik jika terjadi konsleting, agar modul dan baterai Levo-nya itu aman, juga sebagai arus balik dari aki liquidnya, karena aki liquidnya kan sudah soak. Sebenarnya juga percuma sih, menurut saya lebih baik itu hanya menggunakan aki satu saja, yaitu Levo 4, jadi bisa maksimal. Jika terpaksa mau pakai dua aki yang berbeda seperti ini, untuk aki liquidnya itu dikasih dua kabel lagi, jadi charger dan dischargernya itu berbeda kabel, maka semuanya output bisa dipakein atau dikasih dioda penyearah seperti yang saya lakukan ini. Nah ini karena sebenarnya ini juga riskan, meskipun Levo 4-nya sudah saya kasih saklar, namun saat terjadi penggunaan baterai, si Levo 4-nya akan lebih terkuras cepat karena juga mengisi si aki liquidnya. Kesulitan selanjutnya, jika semuanya dikasih saklar, misalkan saat liquidnya itu habis terus disaklar menggunakan Levo 4, Levo 4 sedang terkuras, lalu si aki liquidnya nggak bisa terisi karena satu line dan lainnya disaklar. Jadi semuanya itu serba repot kalau memakai sistem ini. Kalau nggak mau memakai banyak kabel, ini kan sudah ada 3 kabel ya, outputnya 2 untuk aki, untuk pengisian aki Levo dan liquid, dan 1 lagi untuk pengisian aki si Levo-nya. Maka ting derembel ngono lho guys, maksudnya guys, terlalu banyak kabel yang keluar. Dan penggunaan kabel yang besar seperti saya ini akan mampu memperkuat voltase dan arus yang keluar masuk. Ya buktinya ini sampai 21,6. Ini percobaan pertama saya. Saat ini saya kasih output di 0 dan 18 sekunder trafo. Nah, 21,6. Ini berbahaya untuk si Levo-nya. Untuk tegangan voltase pengisian Levo itu di 15 volt saja, dan untuk aki liquid itu di 13,5. Kurang dan lebih dari kondisi itu atau yang seharusnya itu akan menyebabkan sesuatu terjadi pada aki tersebut. Ya, lagi di konektornya. Ini yang hijau untuk charger ke modul charger, dan yang biru untuk output dari LVD ke sini. Kemudian ini saya bikinkan lagi sendiri untuk chargernya, karena yang lama itu satu arah ya, charger dan discharger, pengisian dan pengurasan satu line. Yang kabel ini ke sini, kemudian ke dioda bridge bikinan yang ini. Oke, ini diambilkan ke 0 dan 15 itu 15, namun sama yang masang ini enggak dikasih elko. Nanti saya tunjukkan bedanya dikasih elko atau enggak. Terus
Ini kipas saya yang masang. Untuk model chargernya dari dioda bridge itu mainnya langsung ya ke 0. Kemudian untuk positifnya dikasih dummy load kayak gini. Ini positifnya yang kabel kecil merah ini, terus dummy load langsung ke beban, ini. Kemudian karena baterai kita itu beda dan saya lebih suka kayak gini, pengisian dan pengurasan itu berbeda jalur, itu akan lebih fokus. Itu saya buatkan sendiri dioda bridge, langsung saya ambilkan di 0 dan 12 nya, kemudian saya kasih elko. Elkonya ini 50 volt 470 ya. Ini kita akan kasih tahu bedanya outputnya, padahal yang ini 15 ya, 015. Kita colokan listriknya. Nah, MP3 nyala. Untuk output charger yang ini, nah ini hasilnya segitu. Ini kalau buat charger aki ya kurang sebenarnya. Kemudian yang saya bikinkan baru 0 ke 12 dengan elko 50 volt, itu hasil voltasenya. Nah, ini indikator charger 13,3 membaca tegangan dari baterai. Kemudian ini modul pengurasan atau LVD dengan pembacaan 13,3. kemudian di output ke sini. Kita akan coba lihat outputnya. Ya, ini saya kasih saklar di sana dan pembacaannya 13,3 persis dengan yang ada di modul. Jadi tidak ada beda sama sekali ya, persis. Settingannya bagus sekali. Udah biru untuk pengurasan, kita kasih kayak gini, karena ini yang punya kayak gini loh, nomejan umur 17 tahun sih kan. Lek ganti kayak konektor ini kok salah bu, jok konslet ya kan ya. Jadi kayak konektor ini selain awet ya gak mungkin salah. Tuh, terus yang hijau ini untuk ngecas itu charger ya. Ini sama, saya paralel aja, yang dari input ini ke sini, inputnya dari baterai ini ke sini, cuma beda negatif aja. Kalau negatif yang live pom 4 itu di yang sini, yang atas. Kalau negatif yang ini ke negatif yang itu ke dioda bridge bikinan sendiri yang bawah yang 0,15. Oke, udah kayak gitu settingannya. Semoga bisa membantu. Untuk baterainya ini insya Allah mampu sekitar 22 jam, karena di sini sering mati lampu. Ini sudah 2 tahun Mbak ya, sudah 2 tahun udah mulai legrek. Ini sisa cepet lah ngurasnya. Dan kemarin tuh kesalahannya ini dikuras bersih, jangan pernah nguras aki ini sampai bersih ya, karena elektrolitnya akan hilang.
Oke. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, madang guys. Wis ampline wis selesai baterainya. Saiki arek madang iki jam piro mau beh. Tengah hari utuh. Hutan jam 5. Madang nunggu video. Ini video ki nek apa iwak, iya ketok kono-kono. Wong nopo enak to, Mbah. Ora kepikiran wong. Daging dadine tayi lho ya, padha ae.